Kalau penghasilan Anda hari ini masih sekitar 50.000 sehari, apakah itu berarti Anda akan selamanya miskin? Belum tentu. Di tahun 2026, ada orang yang penghasilannya masih pas-pasan, tetapi hidupnya pelan-pelan membaik. Sebaliknya, ada juga yang sudah bergaji belasan juta rupiah, tetapi tetap hidup dari gaji ke gaji. Jadi sebenarnya, apa yang membedakan mereka? Ternyata jawabannya bukan semata-mata soal besar kecilnya penghasilan. Yang sering menjadi pembeda adalah cara seseorang mengambil keputusan setiap hari. Keputusan yang terlihat kecil hari ini, jika terus diulang selama bertahun-tahun, bisa menentukan apakah sebuah keluarga semakin dekat dengan kehidupan yang lebih baik, atau justru tetap terjebak dalam kesulitan yang sama. Di video ini kita akan membahas 5 pola pikir emas yang dapat menjadi awal untuk memutus rantai kemiskinan keluarga. Bukan teori motivasi atau janji cepat menjadi kaya, tetapi cara berpikir yang realistis dan bisa mulai diterapkan, bahkan jika penghasilan Anda hari ini masih sekitar 50.000 sehari. Pastikan Anda menonton sampai akhir, karena pola pikir terakhir seringkali menjadi pembeda terbesar antara keluarga yang berhasil bangkit dan keluarga yang terus mengulang masalah yang sama. Kalau kita melihat kondisi Indonesia di tahun 2026, tantangan ekonomi memang terasa semakin nyata. Harga kebutuhan pokok masih terus bergerak naik, biaya pendidikan anak semakin besar, biaya kesehatan tidak pernah benar-benar murah, sementara persaingan mencari pekerjaan juga semakin ketat. Belum lagi perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI yang mulai mengubah banyak jenis pekerjaan. Dunia berubah jauh lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Karena itulah, kalau cara berpikir kita masih sama seperti 5 atau 10 tahun yang lalu, hasil yang kita dapat kemungkinan besar juga akan tetap sama. Bekerja keras memang penting, tetapi bekerja keras tanpa mengubah cara mengelola uang, mengambil keputusan, dan mempersiapkan masa depan, seringkali hanya membuat kita bertahan hidup dari hari ke hari tanpa benar-benar mengalami kemajuan. Masalahnya, kemiskinan seringkali bukan hanya disebabkan oleh kurangnya uang. Banyak keluarga yang bekerja sejak pagi hingga malam, tetapi kondisi ekonominya tetap tidak banyak berubah. Yang sering tidak disadari justru adalah kebiasaan mengambil keputusan kecil setiap hari. Karena itu, mari kita mulai dari pola pikir pertama, sebuah kebiasaan yang terlihat sepele, tetapi diam-diam membuat banyak orang sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pola pikir pertama yang perlu kita ubah adalah berhenti mengejar terlihat kaya. Kebiasaan ini sering dianggap wajar karena banyak orang melakukannya. Padahal, inilah salah satu penyebab kondisi keuangan sulit berkembang. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tetapi hasilnya habis untuk menjaga penampilan, bukan memperkuat keuangan keluarga. Mereka merasa harus mengikuti tren agar dianggap sukses. Padahal, terlihat kaya dan benar-benar memiliki keuangan yang sehat adalah dua hal yang berbeda. Coba lihat contoh yang sering terjadi. Ada yang mengganti ponsel padahal yang lama masih bagus. Ada yang membeli motor baru dengan cicilan hanya karena mengikuti teman. Ada juga yang menghabiskan penghasilannya untuk gaya hidup yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Di tahun 2026, media sosial membuat tekanan itu semakin besar. Kita melihat kehidupan orang lain setiap hari, lalu tanpa sadar mulai membandingkannya dengan kehidupan kita sendiri. Masalahnya, keputusan yang didorong gengsi selalu memiliki konsekuensi. Hari ini mungkin terasa menyenangkan, tetapi beberapa bulan kemudian, tabungan tidak bertambah, dana darurat tidak ada, dan saat muncul kebutuhan mendadak kita kembali berutang. Padahal, uang yang sama bisa digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat, seperti membangun dana darurat, belajar keterampilan baru, atau menjadi modal usaha kecil. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Namun, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan gengsi. Barang yang dibeli demi pengakuan hanya memberi rasa bangga sesaat. Sebaliknya, keputusan yang memperkuat kondisi keuangan mungkin tidak terlihat menarik, tetapi manfaatnya bisa dirasakan bertahun-tahun. Ketenangan hidup jauh lebih berharga daripada pujian orang lain. Mulai sekarang, ubahlah cara berpikir setiap kali akan mengeluarkan uang. Jangan bertanya,
apakah ini membuat saya terlihat sukses? Tetapi tanyakan, apakah ini membuat keuangan keluarga saya lebih kuat? Ingatlah, orang yang membangun masa depan membeli aset lebih dulu, sedangkan banyak orang justru sibuk membeli pengakuan. Dan ternyata, pola pikir berikutnya lebih sering menentukan apakah seseorang bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Pola pikir ini juga mengajarkan bahwa setiap uang yang kita terima sebaiknya sudah memiliki tugas sebelum dibelanjakan. Jangan sampai di akhir bulan kita baru bertanya kemana uang itu pergi. Sebaliknya, sejak awal tentukan berapa untuk kebutuhan sehari-hari, berapa untuk tabungan, berapa untuk melunasi utang, dan berapa yang bisa disiapkan untuk masa depan. Dengan cara ini, uang tidak lagi mengendalikan hidup kita, tetapi kitalah yang mengendalikan arah penggunaan uang tersebut. Banyak orang gagal mencapai tujuan keuangan bukan karena penghasilannya terlalu kecil, melainkan karena tidak memiliki arah yang jelas. Ketika ada uang lebih, semuanya langsung dihabiskan. Ketika mendapat bonus, seluruhnya digunakan untuk memenuhi keinginan yang sudah lama ditunda. Akibatnya, setelah beberapa minggu kondisi keuangan kembali seperti semula. Tidak ada perubahan yang benar-benar bertahan dalam jangka panjang. Sebaliknya, orang yang memiliki tujuan biasanya lebih mudah mengendalikan keinginannya. Mereka tidak mengatakan tidak boleh menikmati hasil kerja keras, tetapi mereka tahu kapan harus mendahulukan kebutuhan yang lebih penting. Mereka paham bahwa menunda kesenangan hari ini bukan berarti kehilangan kebahagiaan, melainkan sedang membeli rasa tenang untuk masa depan keluarga. Hal yang menarik, kebiasaan ini tidak membutuhkan penghasilan puluhan juta rupiah untuk memulainya. Bahkan dari jumlah yang kecil sekalipun, seseorang sudah bisa belajar membuat prioritas dan membangun disiplin. Semakin lama kebiasaan itu dilakukan, semakin kuat pula fondasi keuangannya. Ketika penghasilan akhirnya meningkat, mereka sudah siap mengelolanya dengan lebih bijaksana. Jadi, jangan pernah meremehkan nilai dari sebuah tujuan keuangan. Nominal yang kecil bisa tumbuh menjadi besar ketika dikelola dengan konsisten, tetapi penghasilan yang besar pun bisa habis tanpa arah jika tidak memiliki tujuan. Karena itulah, setelah memiliki tujuan yang jelas, ada satu pola pikir lagi yang tidak kalah penting untuk dipersiapkan, terutama di era ketika perubahan terjadi semakin cepat dari tahun ke tahun. Pola pikir emas yang ketiga adalah belajar sebelum benar-benar membutuhkannya. Banyak orang baru mencari ilmu ketika sudah kehilangan pekerjaan, usahanya mulai sepi, atau kondisi keuangannya sedang bermasalah. Padahal, pada saat itu, pilihan yang dimiliki biasanya sudah jauh lebih sedikit. Orang yang mempersiapkan diri lebih awal memiliki kesempatan lebih besar untuk beradaptasi ketika perubahan datang. Mereka tidak menunggu keadaan memaksa, tetapi memilih belajar saat kondisinya masih relatif aman. Di tahun 2026, perubahan terjadi jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Perkembangan AI, teknologi digital, dan otomatisasi mulai mengubah banyak jenis pekerjaan. Tugas yang dulu hanya bisa dilakukan manusia, kini sebagian dapat diselesaikan oleh mesin atau perangkat lunak. Artinya, kemampuan yang kita miliki hari ini belum tentu masih cukup bernilai beberapa tahun mendatang jika tidak terus diperbarui. Dunia akan terus bergerak meskipun kita memilih untuk tetap diam. Karena itu, jangan menganggap belajar sebagai pengeluaran, tetapi sebagai investasi. Tidak harus selalu kuliah atau mengikuti pelatihan yang mahal. Membaca buku, mengikuti seminar, belajar dari video edukasi, atau mempelajari keterampilan baru sedikit demi sedikit juga merupakan langkah yang sangat berharga. Ilmu yang kita miliki akan terus melekat dan dapat membuka peluang baru ketika kesempatan atau tantangan datang menghampiri di masa depan. Banyak orang berkata, nanti saja belajar kalau sudah ada waktu. Padahal waktu yang tepat seringkali tidak pernah benar-benar datang. Justru ketika pekerjaan masih stabil dan penghasilan masih berjalan, itulah saat terbaik untuk menambah kemampuan. Dengan bekal yang terus bertambah, kita tidak akan terlalu panik ketika menghadapi perubahan, karena sudah memiliki keterampilan yang bisa menjadi modal untuk mencari peluang baru. Ingatlah satu hal, hari ini mungkin pekerjaan Anda masih terasa aman,
Namun 5 tahun lagi belum tentu keadaannya sama. Dunia akan terus berubah dan persaingan akan semakin ketat dari tahun ke tahun. Karena itu, jangan menunggu sampai benar-benar membutuhkan ilmu baru. Mulailah belajar sejak sekarang, karena investasi terbaik bukan hanya pada uang, tetapi juga pada kemampuan yang akan terus menghasilkan nilai sepanjang hidup. Kalau menurut Anda sampai di sini pembahasannya hanya soal menabung atau menghemat uang, tunggu dulu. Pola pikir berikutnya justru menjadi pembeda yang paling sering mengubah nasib sebuah keluarga dalam jangka panjang. Bukan karena menghasilkan uang lebih banyak, tetapi karena mampu melihat kehidupan lebih jauh dari kebutuhan hari ini. Banyak keputusan besar dalam hidup ternyata ditentukan oleh seberapa jauh seseorang mampu memikirkan masa depannya. Pola pikir emas yang keempat adalah mulai memikirkan keluarga dalam jangka panjang. Banyak orang hanya fokus memenuhi kebutuhan bulan ini, lalu mengulang pola yang sama pada bulan berikutnya. Padahal, kehidupan tidak berhenti di akhir bulan. Anak akan terus bertambah besar, biaya pendidikan akan meningkat, orang tua akan menua, dan kebutuhan kesehatan juga akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Karena itu, setiap keluarga sebaiknya mulai menyiapkan pondasi keuangan sejak sekarang. Dana darurat, perlindungan keuangan, tabungan pendidikan, hingga aset yang dapat menghasilkan pendapatan di masa depan bukanlah kebutuhan orang kaya saja. Justru semakin terbatas penghasilan seseorang, semakin penting memiliki persiapan agar satu masalah tidak langsung mengguncang seluruh kondisi keuangan keluarga. Memang tidak semua persiapan bisa dilakukan sekaligus. Tidak semua orang mampu langsung memiliki dana darurat yang besar atau investasi dalam jumlah banyak. Namun yang terpenting adalah mulai melangkah sedikit demi sedikit. Setiap tabungan yang bertambah, setiap utang yang berkurang, dan setiap aset yang dimiliki merupakan langkah kecil menuju kehidupan yang lebih tenang di masa depan. Cobalah mulai bertanya kepada diri sendiri, bukan hanya apa yang dibutuhkan keluarga saya bulan ini, tetapi juga apa yang akan dibutuhkan 5, 10, atau 20 tahun lagi. Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah cara kita mengambil keputusan setiap hari. Dan setelah memiliki pandangan jangka panjang, masih ada satu pola pikir terakhir yang sering menjadi pembeda antara keluarga yang bertahan dan keluarga yang benar-benar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Pola pikir emas yang kelima, sekaligus yang paling penting, adalah berhenti berharap pada satu sumber penghasilan saja. Di masa lalu, mungkin satu pekerjaan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di tahun 2026, keadaan sudah banyak berubah. Biaya hidup terus meningkat, dunia kerja semakin tidak pasti, dan tidak ada jaminan bahwa satu pekerjaan akan selalu mampu menopang kebutuhan keluarga dalam jangka panjang. Karena itu, semakin banyak orang mulai membangun lebih dari satu sumber penghasilan. Ada yang tetap bekerja sebagai karyawan sambil menjalankan usaha kecil di rumah. Ada yang memanfaatkan keterampilan untuk bekerja secara lepas. Ada pula yang mulai membangun investasi seperti reksadana, SBN, saham dividen, atau aset produktif lainnya. Tidak semuanya langsung menghasilkan banyak uang, tetapi semuanya dimulai dari satu langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Hal yang perlu dipahami adalah, Anda tidak harus langsung memiliki beberapa bisnis atau investasi besar. Yang jauh lebih penting adalah, mulai membangun satu sumber penghasilan tambahan yang sesuai dengan kondisi Anda hari ini. Mungkin hasilnya hanya puluhan ribu rupiah atau ratusan ribu rupiah setiap bulan. Namun jika terus dikembangkan, penghasilan tambahan itu dapat menjadi penolong ketika sumber penghasilan utama mengalami masalah. Banyak keluarga mengalami kesulitan bukan karena mereka malas bekerja, tetapi karena seluruh harapan hanya bergantung pada satu gaji. Ketika pekerjaan hilang, usaha berhenti, atau penghasilan turun, seluruh kondisi keuangan langsung ikut terguncang. Sebaliknya, keluarga yang memiliki beberapa sumber pemasukan biasanya lebih mampu bertahan karena masih ada penghasilan lain yang membantu menutup kebutuhan selama masa sulit. Ingatlah kalimat ini baik-baik. Kemiskinan sering bertahan bukan karena seseorang tidak mau bekerja, tetapi karena seluruh harapan hanya ditaruh pada satu sumber penghasilan. Mulailah membangun sumber pemasukan lain.
sekecil apapun nilainya hari ini. Karena langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten jauh lebih berharga daripada rencana besar yang tidak pernah dimulai. Dan setelah memahami kelima pola pikir ini, ada satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum video ini berakhir. Kalau hari ini penghasilan Anda masih sekitar 50.000 sehari, jangan merasa rendah diri. Banyak orang yang memulai dari kondisi yang sangat sederhana, tetapi perlahan mampu memperbaiki kehidupan keluarganya. Yang menentukan bukan hanya berapa besar penghasilan hari ini, melainkan keputusan-keputusan yang Anda ambil setiap hari. Karena masa depan tidak berubah dalam satu malam, tetapi dibentuk oleh kebiasaan yang terus diulang dari waktu ke waktu. Yang perlu benar-benar dikhawatirkan bukanlah kecilnya penghasilan saat ini. Yang lebih berbahaya adalah jika 5 atau 10 tahun dari sekarang, cara berpikir kita masih sama. Masih mudah tergoda gengsi, tidak memiliki tujuan keuangan, enggan belajar, tidak mempersiapkan masa depan keluarga, dan tetap bergantung pada satu sumber penghasilan. Jika itu terus terjadi, keadaan pun akan sulit berubah. Ingatlah bahwa kemiskinan tidak selalu diwariskan melalui sedikitnya uang. Seringkali kemiskinan diwariskan melalui kebiasaan dan keputusan-keputusan kecil yang terus diulang setiap hari. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat di rumah. Mereka melihat bagaimana orang tuanya menggunakan uang, mengambil keputusan, dan mempersiapkan masa depan. Karena itulah perubahan yang Anda lakukan hari ini juga akan memengaruhi generasi berikutnya. Mungkin setelah menonton video ini, hidup Anda belum langsung berubah. Namun jika mulai hari ini Anda mengambil satu keputusan yang lebih baik daripada kemarin, lalu mengulanginya setiap hari, perubahan itu akan mulai terlihat. Tidak harus berjalan cepat. Yang jauh lebih penting adalah terus bergerak ke arah yang benar. Sebab langkah kecil yang konsisten selalu lebih kuat daripada semangat besar yang hanya bertahan beberapa hari. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda, dari 5 pola pikir yang kita bahas hari ini, mana yang menurut Anda paling sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis jawaban Anda di kolom komentar, karena siapa tahu pengalaman Anda juga bisa membantu penonton yang lain. Dan jika video ini bermanfaat untuk Anda dan keluarga, jangan lupa subscribe Pucuk Asa agar kita bisa terus belajar bersama membangun masa depan yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi perubahan. Kalau Anda merasa ada keluarga, sahabat, atau teman yang sedang berjuang memperbaiki kondisi keuangannya, jangan simpan video ini untuk diri sendiri. Bagikan video ini kepada mereka. Mungkin bukan karena mereka tidak mau berubah, tetapi karena belum pernah melihat cara berpikir yang berbeda. Terkadang, satu video yang ditonton di waktu yang tepat bisa menjadi awal dari sebuah perubahan besar. Sekarang saya ingin mendengar pendapat Anda. Dari 5 pola pikir yang kita bahas hari ini, mana yang menurut Anda paling sulit diterapkan? Apakah berhenti mengejar gengsi, memiliki tujuan keuangan, terus belajar, memikirkan masa depan keluarga, atau membangun lebih dari satu sumber penghasilan? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya akan membaca komentar-komentar terbaik dan kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Pucuk Asa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga langkah kecil yang Anda mulai hari ini menjadi awal dari masa depan yang lebih tenang dan lebih baik untuk Anda serta keluarga.